Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam sudut pandang, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Kali ini kita masih dalam catatan akhir tahun 2025, Kalidoskop Kalimantan Selatan. Kali ini kita bicara terkait dengan bagaimana penanganan sejumlah peristiwa bencana alam atau kemudian musibah yang terjadi di Kalimantan Selatan. Khususnya kita hari ini bicara terkait dengan Banjarmasin. Bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin menghadapi problem kota seperti halnya banjir atau calap, kemudian juga hal lain yang kemudian juga seringkali menjadi warna dalam Kota Banjarmasin terkait dengan masih seringnya terjadi kebakaran. Itu yang akan kita bahas dalam catatan akhir tahun 2025 kali ini. Kita sudah bersama dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, ada Pak Husni Tamrin. Assalamualaikum, Pak Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Pak Husni? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Kemudian juga seperti biasa, kita bersama dengan Ketua Forum Kota Banjarmasin, Forkot, ada Kai Niswadi. Assalamualaikum, Kai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kai? Sehat benar. Kai, jadi hari ini kita masih dalam catatan akhir tahun, Kalidoskop 2025. Kalau kemarin kita bicara soal sampah, bicara soal bagaimana penanganan kebersihan di Kota Banjarmasin, hari ini kita akan bicara soal bagaimana kerja-kerja BPBD Kota Banjarmasin. Karena dalam rentang 1 tahun ini kan setidaknya ada sejumlah peristiwa. Nah, kalau 2021 kita dikagetkan dengan musibah banjir, tapi kita berharap mudah-mudahan di 2025 yang sisa mungkin sekitar 2 hari lagi ya, Kak ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, sekarang itu yang akan kita bahas, Kak ya. Kita langsung ke Pak Husni. Pak Husni, terkait dengan catatan kita 2025 di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, apa yang kemudian peristiwa-peristiwa penting yang kemudian ini menjadi perhatian publik, yang kemudian menjadi fokus kerja dari BPBD Kota Banjarmasin, Pak Husni? Iya, terima kasih. Kami senang ini ikut podcast seperti ini nih, juga sebagai media kita menyampaikan informasi kepada masyarakat agar kita dapat memitigasi masyarakat sedini mungkin, agar kita terhindar, ya paling tidak mengurangilah apabila terjadi risiko bencana di sekitar kita. Nah, kalau kami ingin dulu kita sepemahaman nih mengenai Kota Banjarmasin. Kita pahami dulu Banjarmasin ini dari 52 kelurahan, 5 kecamatan, ini daerahnya dataran rendah, flat. Dan kita ini di bawah permukaan laut, Kai itu 16-19 cm. Jadi Banjarmasin ini, ujar orang istilah Banjar itu daerah calap dari dulu sampai sekarang. Tapi kita masih bisa bertahan sampai sekarang karena apa? Karena tentu ada beberapa hal kearifan-kearifan lokal yang juga harus dipertahankan. Nah, kemudian kalau tadi bercermin dari 14 Januari 2021 dan setelahnya, di mana kita dikagetkan tadi kata Bang Rasidi itu dengan banjir yang tidak pernah kita sangka. Dan kita memang tidak ada persiapan waktu itu, karena memang tidak menyangka, biasanya kan rob aja. Ini banjir yang memang melanda seluruh Kalsel dan kita terdampak. Ya tentu beda keadaannya setelah itu, 2022 dan sampai sekarang. Tentu pemerintah Kota Banjarmasin harus lebih hati-hati karena kejadian tersebut. Dan kita tentu sudah berbenah dari tahun 2022 sampai sekarang. Karena kita tidak ingin lagi terulang peristiwa yang seperti kemarin. Bagaimana kita berbenahnya? Karena kita tahu Banjarmasin ini adalah kota 1000 sungai. Dan sungai ini sebagai urat nadi. Dan sungai ini juga perlu diketahui, fungsi utama sungai di Kota Banjarmasin jangan hanya fungsi pariwisata dan tidak hanya fungsi transportasi. Tapi salah satu fungsi utama sungai adalah pengendali banjir. Nah, karenanya sungai kita harus kita lestarikan keberadaannya. Yang ada sekarang sebutannya kota 1000 sungai, tapi sungainya itu sekitar 290 aja lagi yang catatan yang ada di PMK Banjarmasin yang aktif. Itu mudah-mudahan dari pengalaman yang ada, sungai ini kembali kita hidupkan, kita lestarikan. Kemana sungai-sungai kita? Kalau sungai kita siap, jangankan yang 14 Januari 2021, rob pun sebenarnya tidak jadi masalah, bisa kita atasi. Asalkan sungai kita betul kita jaga kelestariannya. Nah, ini Wali Kota yang sekarang, Bapak Haji Muhammad Yamin dan Ibu Ananda, Wakil Wali Kota, ini fokusnya sekarang banyak ke sungai. Pak Wali meneruskan rencana pembersihan wilayah Japri Jam-Jam yang masih tersisa. Itu akan dibebaskan, kata Pak Wali Kota, kita betul-betul Japri Jam-Jam itu nanti bebas dari bangunan-bangunan. Begitu juga seperti contoh di Sabilal. Bagaimana keadaan yang dulu dan yang sekarang.
Dan ini sebenarnya diharapkan tidak hanya di sungai-sungai besar. Seperti di belakang kita lihat, keadaannya dulu dengan sekarang jauh berbeda. Sungai bebas dari bangunan, rapi, kemudian untuk destinasi wisatanya dapat untuk wisata. Susur sungainya atau transportasi sungainya juga dapat. Sebagai pengendali banjir, sungai siap menampung baik air hujan maupun pasang yang tinggi. Itu juga yang diharapkan nanti sampai ke pelosok-pelosok, ke kecamatan, ke kelurahan. Sungai kita lestarikan, kita jaga, jangan ada bangunan lagi di atasnya, dibebaskan dari bangunan. Tadi juga disinggung masalah sampah. Sampah juga salah satu yang penyebab sungai kita itu buntu, tidak mengalir airnya dari drainase ke sungai kecil, sungai besar juga karena sampah. Banyak sampah kita temukan yang menutupi aliran-aliran sungai sehingga arus air itu lambat penurunannya. Nah, kemudian selain itu juga kearifan lokal yang kami maksudkan tadi mestinya juga dipertahankan. Apa kearifan lokal? Masyarakat Kota Banjarmasin, nenek moyang kita tuh tahu bagaimana tinggal di Kota Banjarmasin, paham. Kenapa kita kada menuruti buhan Sidin kai, bebuhan kai nini kita bahari. Supan sebenarnya kenapa Sidin itu bisa paham beradaptasi tinggal di Kota Banjarmasin. Coba lihat, rumah adat Banjarmasin itu tidak hanya sekedar estetika, budaya, adat istiadat, tapi ada maksudnya, Bapak Ibu semua. Maksudnya, orang tinggal di Banjarmasin ini paham daerah calap, kalau hujan lebat, kalau rob, air pasang tinggi, orang kada pernah kebanjiran kalau dahulu, karena rumahnya rumah panggung. Dan masyarakat, pemerintah kita juga sebenarnya sudah mengintervensi ini dan ikut campur tangan. Dalam Perda IMB yang dulu kita kenal, Perda IMB izin mendirikan bangunan, sekarang kan berubah jadi persetujuan bangunan dan gedung. Tapi syarat itu tetap masih bahwa seluruh bangunan apapun yang ada di Kota Banjarmasin bentuknya harus panggung 70%. Hanya boleh 30% diuruk untuk halaman. Yang sekarang terjadi bagaimana? Coba kita lihat kondisi. Banyak yang diuruk sehingga begitu air pasang tinggi, begitu hujan sedikit, terjadi genangan, ributlah masyarakat kita. Memang tidak ada yang harus disalahkan, semuanya harus bertanggung jawab. Masyarakat juga harus taat kepada peraturan, pemerintahnya juga harus tegas. Kalau memang ada bangunan yang tidak sesuai, ya kayaklah dicabut aja izinnya. Atau jangan diberi izin. Pemilik gitu. Bangunannya macal, Pak. Nah, itu kira-kira. Jadi upaya normalisasi, revitalisasi sungai serius dilakukan dalam rangka kita belajar dari 2021 ya Pak Husni ya. Betul. Sekarang kita ke Kai. Artinya kan ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Kita belajar dari kasus yang pernah kita bayangkan yang tadi kata Pak Husni, 14 Januari 2021 itu kan Kai. Nah, artinya ini kan bagian daripada ikhtiar kita dalam rangka menjaga Banjarmasin yang tadi kata Pak Husni. Secara alamiah kita ini sudah berada 14-16 cm di bawah permukaan air laut. Belum lagi ketika air pasang, belum lagi ketika saat ini misalnya hujan. Di hulu kan hujan cukup tinggi. Balangan kemarin, kemudian hulu sungai utara, Kandangan kan juga sempat terendam. Nah, Kai bagaimana melihat upaya-upaya ini, Kai? Ya, alhamdulillah banjir di Balangan, di hulu sungai selatan, kita terbantu dengan air pasang laut yang tidak meninggi. Tidak meninggi artinya ketika air baah di hulu, kita ini kan daerah hilir. Dalam bahasa Banjarnya kan kita ini daerah yang paling menderita, daerah ketiwasan. Daerah ketiwasan ini maksudnya begini, ketika di hulu hujan deras, di Banjarmasin hujan deras, air laut masuk ke Sungai Martapura yang seperti di belakang kita ini. Nah, disitulah Banjarmasin ketiwasan. Ketiwasannya di mana? Ya Pemko Banjarmasin. Pemko Banjarmasin akan menjadi tertuduh tidak becus mengurus Kota Banjarmasin. Yang susah di lapangan ya ini BPPD. Cuman di kacamata Porkot Banjarmasin, alhamdulillah BPPD ini siap, sangat siap, karena pemerintah daerah memperhatikan segala sarana dan penunjangnya. Makanya kan BPPD ini kan semua elemen masyarakat dan komponen masyarakat pasti ya saling bahu membahu. Makanya ke depan mudah-mudahan Pak Haji Muhammad Yamin besok konsen mengurus sungai seperti di daerah selatan.
Ya. Selatan berdekatan dengan timur. Selatan ini kan termasuk orang yang paling pertama kali mendapat manfaat ketiwasan. Ya. Apabila air lautnya meninggi. Nah, makanya di selatan ini sangat penting memperhatikan daerah Beruntung Jaya, Pemurus Dalam, sama Pemurus Luar, sama sebagian Kelayan B, Kelayan A, Kelayan B, Tanjung Pagar itu kan sama. Mantuil masih sepi kan. Jadi Pemko Banjarmasin besok jangan lengah lah gitu aja. Kalau untuk penanggulangan bencana kita sudah acung jempol. Alhamdulillah sudah bagus. Kalau terkait dengan penegakan aturan kayak tadi kan Pak Husni nyinggung soal misalnya rubah panggung, kemudian urukan itu kan hanya ada ruang itu 30%. Nah, artinya kan semakin banyak daerah yang diuruk, maka semakin berkurang daerah resapan. Kan logika kita seperti itu. Sama ketika sungai yang saya tadi existing kata Pak Husni kan hanya tinggal berapa lagi dari sekian sungai yang ada. Belum lagi sungai-sungai yang ada kita juga terjadi endapan, terjadi penyempitan, surut dan segala macam. Ini kan problem yang menambah ketika dulu misalnya banjir itu sesuatu yang normal alamiah. Itu kan normal kan waktu-waktu tertentu. Tapi ketika kondisi daya tahan ekologi kita yang tidak baik-baik saja dibandingkan dulu kan ini kan jadi masalah kan Kai. Makanya kan kita concern kan ke Sungai Petran. Sungai Petran itu kan keributannya kan cuman kenapa dipersempit sih. Nah, jadi ya kita lihatlah hasilnya Petran besok seperti apa. Karena tujuan di Petran itu kan pinginnya memperbagus kota tapi tidak melupakan aliran sungai. Japri Jam-Jam juga Pemko sudah serius. Pamurus Dalam, Pamurus Luar yang saya dengar juga sudah dibahas. Jadi 2026 nih kita actionnya pingin melihat action Pemko Banjarmasin apakah menghasilkan suatu pekerjaan yang bagus. Cuman kita berharap setelah sungai tadi digarap habis-habisan, kita berdoa minta banjir. Kita ingin melihat apakah Pemko Banjarmasin ini bekerjanya benar dengan bermiliar-miliar dihabiskan kan. Sekarang pembuktiannya di mana? Ya berdoalah. Mudah-mudahan kita ini hujan deras 7 hari 7 malam kita ingin membuktikan apakah pekerjaan APBD yang dilaksanakan oleh Pemko terbukti. Banjarmasin tidak calap. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Husni. Pak Husni, kalau data terakhir kondisi kota Banjarmasin sendiri, ini kita kan sudah hampir menutup 2025. Kalau di Kabupaten Banjar ada beberapa daerah terendam dan bahkan sudah ada pengungsian. Seperti hanya di kawasan Pengaron, kemudian Sungai Pinang. Kemarin di Balangan misalnya di hulu Sungai Selatan sudah mulai surut dan segala macam. Kondisi terakhir Banjarmasin seperti apa Pak Husni? Karena beberapa malam lalu kan masih pasang tinggi kan? Jadi kondisi Banjarmasin insya Allah aman terkendali. Sekarang ini turun terus, kalau ketinggian air 25 mdpl aja. 25 mdpl ini batas antara calap atau tidak calap. Kenapa? Maksudnya seperti ini. Biasanya kalau 2,5 mdpl sampai ke atas, itu ada yang calap di kota Banjarmasin. Kalau dalam keadaan rob saja, sumbernya rob yang normal aja ya. Bila di bawah 2,5 berarti ada yang calap. Bila ada yang calap berarti ada sumber lain kayak hujan tadi jerpian terus menerus sehingga volume air bertambah atau kiriman dari hulu. Kita kan hilirnya. Nah kemudian yang patut kita ketahui 14 Januari itu 2021 itu 3 sumber Tapa Imbai berbarangan persis. Waktu itu ketinggian air rob maksimal 29 sampai 3. Hujan intensitasnya dan juga kapasitas curah hujannya juga melebihi ambang batas normal. Dan sampai 2 hari berturut-turut terjadi hujan. Kemudian kiriman dari Das Martapura yang paling banyak. Sehingga jadilah Banjarmasin yang kada pernah kita sangka-sangka terjadi saat itu. Sekarang tidak ada yang bersamaan ini. Seperti ini air daya tampung sungai insya Allah masih cukup. Misalnya terjadi hujan lebat. Bila ada juga genangan berarti ada drainase yang harus kita urai yang tersumbat. Nah ini yang jadi fokus perhatian kita. Ada genangan, kami harus mengurai BPBD. Kami sampaikan ke dinas instansi terkait seperti PU. Dan kawan-kawan PU dengan pasukan turbonya kan bekerja terus kita lihat. Drainase kita ini sudah banyak yang dibenahi dibanding dulu 2021. Banyak yang dibuka.
Yang di sini aja kita lihat nih di tengah kota, di depan BNI, di depan BCA Lampung Mangkurat, yang biasanya hujan sedikit tergenang sekarang nggak ada lagi kayak, karena drainasenya sudah bagus, dalam dan lebar. Begitu juga di daerah-daerah lain drainase terus dibenahi. Dan beberapa hari ini Pak Wali 2 hari yang lalu, Minggu sore, mengajak kami susur sungai di Sungai Pemurus kayak. Di Sungai Pemurus kita melihat dengan Pak Wali mana-mana yang tersumbat, tanaman air yang mana-mana itu diperintahkan Pak Wali. Sebentar lagi akan keluar instruksi seluruh SKPD harus bergotong royong juga ikut memelihara sungai. Di situ arus sungai lambat turun karena adanya tanaman-tanaman liar di sungai. Oh iya, kayak eceng gondok itu ya Pak ya? Supan-supan kalau enceng gondok masih bisa kita larutkan. Yang supan-supan ini yang mengakar padahal berduri. Jadi kemarin dengan Pak Wali yang tertutup pun diterabas, Pak Wali sendiri membuka jalurnya itu. Nah, Pak Wali melihat sendiri, hari ini juga kami tadi dihubungi Pak Wali untuk segera kita benahi, dan kawan-kawan pasukan turbo hari ini diarahkan oleh Ibu Yaya untuk bersih-bersih membuka jalur itu supaya arus cepat turun. Nah, hal-hal seperti ini merupakan persiapan kita agar jangan sampai genangan itu lama-lama mengendap atau lama adanya jadi daratan supaya cepat turun air. Yang perlu diperhatikan tadi kondisi yang agak riskan ini betul Jarkai tadi, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Timur. Karena Banjarmasin Timur itu kelurahan Sungai Lulut, nanti dampaknya setelah Sungai Lulut adalah Pemurus luar di daerah Pramuka dan sekitarnya. Itu garda terdepan dari kiriman kalau terjadi di daerah tetangga kita di Das Martapura. Nah, itu garda terdepan menyambut air. Sungai Lulut itu yang kemarin ada dipasang alat itu ya, sirene peringatan dini apa early warning system. Makanya kita pasang di sana. Oh iya. Karena itu mewakili Das Martapura. Yang pertama nanti menyambut datangnya air kiriman. Nah, kemudian yang Jarkai tadi di Banjar Selatan, Tanjung Pagar, Pemurus Dalam sampai nanti dampaknya ke Pemurus Baru. Ini juga berbatasan dengan Gambut, dengan Kertakhanyar. Di situ juga selain hujannya yang nanti karena kapasitas hujan bisa terjadi genangan, itu juga kapasitas sungainya harus diperlebar. Karena banyak bangunan kita yang menutupi sungai di sana. Kalau misalnya kita bicara Ahmad Yani, Pak. Inggih. Memang pemikiran ini dianggap orang terlalu mengada-ada. Iya. Bagaimana kalau sungai Jalan Ahmad Yani kanan kiri kanan? Kita mulai dari Duta Mall, Galaxy Hotel, itu pinggir jalannya kita bikinkan rai sungai mengarah ke Jembatan Dewi, Pak. Jadi Sungai Martapura ini kan lancar, Sungai Jalan Ahmad Yani lancar. Itu memang uangnya besar. Iya. Cuman kita ini hanya menyarankan, ini bukan ide gila enggak? Betul. Bukan tidak melalui kajian. Bagaimana kalau kita bikin rai yang lebarnya cuma 1 meter untuk mengambil air di sepanjang Jalan Ahmad Yani agar terbuang ke Jembatan Dewi. Berarti terkoneksi ke Jembatan Dewi? Semua kanan dan kiri. Iya. Dimulai dari Hotel Galaxy, sama di depan Rumah Sakit Ulin, itu kita arahkan ke Jembatan Dewi. Karena kalau sekarang kan stop, kan ada tembus ya Kak ya? Harusnya berbelok ke Sungai Baru. Sungai Baru, ya. Cuman karena di situ juga tertutup, ya akhirnya kan nyamuk kan jadi sarang nyamuk di sana. Apakah di Sungai Ayani ini ada kerajaan tikus? Kita tidak tahu. Ada kerajaan ular sawah. Jadi sepertinya kita tidak pernah serius menggarap Sungai Ayani yang kanan kiri. Makanya ide ini tidak memerlukan kajian. Betul. Ide tidak memakai kajian nih, coba Bang, kita bongkar sepanjang aspal selebar 1 meter yang cukup dalam. Aliran airnya tuh langsung mengarah ke Jembatan Dewi. Apalagi di tengah kota nih Kaila. Betul. Orang masuk aja melihat. Ini kan sudah sudah diperintahkan Pak Wali yang sumbatan-sumbatan sepanjang Jalan Ayani itu sudah dapat sebagian tuh disuruh Pak Wali bongkar kan. Betul. Dan kami yakin ini sebenarnya jalurnya ada sudah sampai ke Jembatan Dewi, sungai besar tuh Kaila. Kenapa tertutup? Kami yakin nanti pasti disuruh Pak Wali bongkar ditembuskan karena yang ada ini kan sudah Sidin suruh cari nih. Supaya itu ditembuskan, jangan lagi
ada sumbatan-sumbatan sepanjang itu. Karena sungai sudah ada, tinggal Maasai aja lagi. Betul. Membuka yang tertutup aja. Itu kan larinya kan ke Sungai Baru. Betul kayak ai. Karena peta lamanya begitu. Makanya kan di Sungai Baru itu kan banyak ditemukan kapal-kapal pedagang yang tinggal di sana bermukim. Itu kebanyakan orang Puruk Cao Ya. itu sama Muara Tewe Buntok. Ini yang baru-baru tadi Pak Kailah, ini Pak Wali ini kan melihat ke daerah Sungai Bilu, daerah Pasar Lama. Dan melihat aliran sungai ini dari peta. Sidin buka langsung dengan videonya. Dan Sidin melihat bangunan-bangunan yang mulai mengarah ke tengah sungai semua. Ini Jersidin dalam waktu dekat, Satpol PP dipanggil juga kemarin. Kita beri peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, bahwa harus jangan lagi mengolah bangunan dan kalau bisa jangan di situ. Karena ini izin kada, bilanya kada beizin, setelah kita beri peringatan, kemungkinan akan diambil tindakan sesuai yang aturan. Artinya dipindahkan mereka dari sana. Nah, mudah-mudahan ini bisa dilakukan Pak Wali Kota. Sidin niatnya sudah sungai-sungai ini mau dibebaskan dari bangunan, dari sampah, dari sedimen-sedimennya yang buntu-buntu dibuka kembali. Jadi tinggal eksekusinya berarti Tinggal ya? eksekusi. Nanti dulu eksekusinya. Sekarang eksekusinya dapilnya dapil partai pendukung apa enggak? Kalau konstituante di situ menumpuk, ya kira-kira penegakan perdanya bisakah kada? Nah, artinya kan itu kan yang akan kita tunggu. Karena ini kan bicara tentang kerja-kerja pemerintah, bukan lagi bicara tentang kerja-kerja politik kan. Nah, sekarang tadi kan Pak Husni menyinggung soal kerja kolektif nih. Artinya kan tidak bisa semua ini hanya penanganan ada di BPBD, tetapi ada hal-hal misalnya kayak soal drainase yang tersumbat, bangunan yang kemudian sungai dan segala macam. Ini kan kerja lintas sektor kan, Kai. Nah, Kai ini kan sebagai yang sering kali kita raja hual nih, Kai lah. Nah, kayak apa nih perlu kita mendorong masyarakat? Ayo kita sama-sama nih. Jangan ketika kita banjir, calap kita teriak. Tetapi ketika ada salah juga di kita, ada membuang sampah yang masih. Tadi aja kan kita lewat, Kai. Masa ada kasur lewat di sungai misalnya gitu kan? Nah, ini kan hal yang juga harus kita kampanyekan kan, Kai. Jadi bicara pembangunan di Banjarmasin ini bagus. Kearifan lokalnya kan rumah panggung. Dulu kan pakai EMB. EMB. Orang kecamatan ditempatkan. Sekarang dengan adanya PBG, kewenangan daerah ini sudah diambil alih oleh pusat. Betul kayaknya. Pusat menempatkan petugasnya ada di tiap PUPR. Tapi itu sedikit. Kalau saya jauh-jauh lah. Kuncinya kan ada di mana? Yang mengeluarkan PBG siapa? Di dalam itu kan ada yang namanya Wasbang toh. Pengawasan. Orang-orang Wasbang tuh punya taring Dracula kan? Kalau orang Wasbang tidak punya taring Dracula, kalau giginya cuman gigi biasa aja ya percuma juga menempatkan mereka. Contoh di depan Stimik di ujung jembatan Banyuanyar ada lahan luas. Itu kan lahannya kan diuruk tanah semua itu. Diuruk tanah, full 100%, kemudian dibangunlah cakar ayam. Seolah-olah itu akan menjadi rumah panggung. Oke lah, di situ akan berdiri ruko. Ini contoh yang bisa dilihat oleh semua orang. Artinya lagi-lagi Wasbang itu berperan atau tidak gitu, Kai? Pertanyaannya, besok kalau ada hujan lebat, aliran airnya kemana mampir? Sedangkan di sepanjang Pangeran Hidayatullah, Pemko Banjarmasin dilarang mengeluarkan APBD untuk bikin drainase. Lempar batu sembunyi tangannya begini. Itu tanggung jawab provinsi. Oke, artinya itu adalah bagian daripada koreksi kita bagaimana melihat tadi soalnya pengawasan. Ada pihak yang harusnya bertanggung jawab, kontrolnya harus jalan. Betul-betul tadi menunjukkan. Makanya Badan Penanggulangan Bencana ini bagus. Kalau dia bilang, Wasbang, itu kenapa ikan mijinakan bangunan tuh? Itu potensi banjir, ya harusnya ya Wasbang ya berkolaborasi, bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Jangan ketika ada peristiwa musibahnya baru banjir segala macam. Kayak terakhir saya kembali ke Pak Husni Tamrin. Pak Husni, kan Banjarmasin ini juga salah satu yang kemudian mewarnai sejumlah peristiwa kan soal masih maraknya kita kebakaran. Nah, bagaimana kita melihat catatan dalam 2025, Pak Husni Tamrin? Iya. Jadi ini mohon maaf dulu Kepala Kadis Damkar. Karena
ini ada pertanyaan ini ya kami juga akan Nah, walaupun ada damkarnya sebenarnya Dinas. memberikan pendapat nih. Jadi untuk di damkar ini sebenarnya kita harus tingkatkan edukasi kepada masyarakat kita. Kami pernah jadi PLT Kadis Damkar. Begitu kami jadi PLT Kadis Damkar, kita ini kan sering mengatakan memang sebagian besar disinyalir karena korsleting listrik kayak. Lalu kita nih apa hubungannya dengan PLN? Jadi untuk supaya jelas jangan saling lempar batu sembunyi tangan nih. Kasihan juga PLN karena tertuduh terus. Kami audiens ke sana. Setelah itu baru kami terbuka, ternyata tanggung jawab PLN itu hanya sampai pada kilometer di depan. Oh iya, instalasi di dalam. Ke dalam itu tanggung jawab instalatir atau orang rumah sendiri. Karena mereka bisa mengganti sendiri kan. Nah jadi memang ternyata penyebab terjadinya kebakaran itu korsleting itu kebanyakan yang itunya apa yang KWH-nya 450 kai. Dan memang itu kebanyakan daerah-daerahnya adalah daerah-daerah yang rapat penduduk, yang padat penduduk dan juga konstruksi bangunan kita banyak terbuat dari kayu sehingga cepat terjadi kebakaran. Nah, edukasi kepada masyarakat ini memang yang paling bagus itu masyarakat atau izin mendirikan bangunan ke depan, apapun bentuk bangunannya harus disertai APAR, punya APAR di tiap rumah. Itu kayak kenapa harus ada APAR? APAR-nya kan alat pemadam api ringan. Tidak susah penggunaannya, ambil yang 3 kilo aja, jadi ibu-ibu juga bisa menggunakan. Kami mengedukasi itu. Dulu lurah-lurah ini kan diberikan dana, dan mereka ada memberikan sebagian pompa-pompa portable, untuk supaya di RT itu ada bila kebakaran menyemprot. Nah saat kami dulu, jangan lagi pompa portable. Kayak apa kalau kita arahkan ke APAR. Karena bila terjadi kebakaran itu di bawah 5 menit, kalau APAR bisa digunakan secara efektif, kada perlu pemadam datang, bisa selesai itu. Nah. Rumah-rumah juga kada perlu abut, bilanya kita punya APAR. Nah kenapa? Karena kada perlu listrik dimatikan, tidak ada yang kesetrum kalau APAR itu disemprotkan. Itu pernah berhasil di Kampung Melayu akhir 2023. Waktu itu terjadi kebakaran. Tapi karena di Kampung Melayu itu ada di RT itu punya APAR yang milik bersama. Yang tadi pompa kita alihkan, APAR aja dibelikan. Nah, Kampung Melayu sudah. Akhirnya APAR itu yang dibawa lari ke rumah yang itu yang terjadi mau kebakaran. Disemprotkan. Tidak jadi pemadam datang, api sudah padam. Apa keuntungannya? Kalau pemadam yang datang, misalnya bangunan sekolah, 1 ruang belajar yang kebakaran datang pemadam bisa 7 yang rusak. Karena daya semprotnya luar biasa. Dan mereka itu kan yang penting padam. Ya, dan mereka memang harus memadamkan. Tapi kalau dengan APAR bisa selesai. Asal jangan melebihi 5 menit. Nah itu gunanya APAR. Nah kami juga ingin mudah-mudahan APAR ini sebagai syarat izin mendirikan bangunan ke depan harus dilengkapi APAR setiap. Jadi salah satu persyaratannya mencantumkan APAR. Ya, dan kita harus mengedukasi masyarakat nih. Dan Ulun tadi tertarik masalah yang tadi Pian sampaikan kolaborasi. Nah memang kolaborasi ini sekarang kada cukup lagi pentahelix tapi semuanya multi helix atau multi pihak terhadap penanggulangan bencana. Dan tidak cukup hanya di antar daerah, ini antar wilayah. Daerah A kita misalnya harus ada kerjasama dengan Kabupaten Banjar, dengan Kabupaten Marabahan, Batola, yang kita berbatasan. Ini harus diinisiasi memang oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Contoh, Banjarmasin ini seandainya jadi kemarin, dibangunkan waduk Riam Kiwa di daerah Pangaron dan sekitarnya, itu kita lebih aman terhadap air kiriman. Hanya 2 sumber yang kita khawatirkan, yaitu hujan lebat yang berbarengan dengan pasang tinggi. Karena saat musim penghujan, maka ada daya tangkap air seperti di Riam kanan, keseimbangan Riam kanan dan Riam kiri. Sehingga Banjarmasin lebih aman dari kiriman. Begitu juga daerah-daerah sekitar sana. Dan bermanfaat sebagai cadangan air di musim kemarau juga bagi daerah Martapura dan sekitarnya, Banjarbaru. Sehingga juga untuk pembangkit listrik cadangan yang terbarukan selain di Riam kanan. Nah seandainya jadi, kemarin kan sudah hampir final. Tapi karena efisiensi anggaran sampai ke tingkat nasional ditunda dulu Yang bendungan. Yang Riam Kiwa. Riam Kiwa. Nah itu
Itu sebenarnya luar biasa kalau jadi itu. Banjarmasin insya Allah akan lebih aman. Sumber ketiga insya Allah tidak akan terjadi. Tapi Riam Kiwa itu bisa dilaksanakan kalau Kalsel mendapat bencana Ya. yang paling besar. Untuk mengingatkan. Contoh misalnya mungkin seperti Aceh mungkin. Nah, betul. Barulah dananya dikeluarkan. Nah, kemudian kita ini sebenarnya sudah punya para sidi Banjar Bakula. Ya, Banjar Bakula. Ini kan sudah kerjasama antar wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Kabupaten Banjar, Pelehari, dan juga Banjarbaru. Tapi masalah kebencanaan belum masuk lagi. Kami berharap juga kebencanaan ini masuk nanti dalam kerjasama itu kayak dibahas juga di Banjar Bakula. Jadi tidak hanya transportasi, persampahan, air bersih. Karena kita kada bisa mengatasi kiriman air ini, kada bisa menutup. Karena kan air ini dari mana aja mengalirnya. Banjarmasin ini dari dua das daerah aliran sungai, das Martapura kita hilirnya, jajar kai ketiwasannya buangan air dari das Martapura. Das Barito sama kai kita hilirnya juga. Ya. Dapat dari daerah Kalteng, dari daerah sana. Makanya kiriman kan juga seperti yang saya kesini. bilang tadi, Banjarmasin ini kota ketiwasan. Baik das Martapura maupun das Barito. Makanya kelompok mahwalnya banyak bermunculan Di Banjarmasin. karena Nah, kota ketiwasan. ya, jadi karena Kai sudah menyinggung soal mahwa, kita ada di bagian terakhir. Ini kita untuk menutup apa catatan penting Kai untuk kita mengingatkan soal untuk kita waspada tadi. Jadi begini, kita fokus ke bencana. Masyarakat Banjarmasin ini kan kota beriman. Doa itu selalu dipanjatkan Amin. di semua masjid dan langgar Insya Allah kabul. agar terhindar dari segala bencana. Kalaupun toh di tempat kita ini bencana yang muncul, berarti ada kelemahan kita. Iya. Cuman kelemahan kita jangan juga menuduh Pemkot. Kita realistis saja lah. Jadi bahasa mahwa, Semua kita bertanggung jawab. kita realistis. Ya. Ketika hujan deras, Heeh. di muara laut itu air pasang, ya sudah. Kita terima nasib sebagai kota ketiwasan. Makanya kita saling bahu-membahu aja, Pak. Nggih. Mungkin BPPD ke depan besok 2026 bisa membentuk elemen-elemen di masyarakat yang tujuannya Lah. kalau ada kegiatan bencana kita saling bahu-membahu, Pak. Betul, Kai. Jadi Porkot menyarankan kepada BPPD, binalah sinergitas dan kolaborasi dengan orang-orang yang ada di tiap kelurahan, Pak. Alhamdulillah, Kai, kita udah ada forum pengurangan risiko bencana Ya. yang terbentuk di beberapa kelurahan, tapi Cuman, memang belum menyeluruh. Itu manajemennya dirubah lagi, Pak, SDM-nya, Pak. Ya. Jadi jangan sampai yang duduk di situ bapak-bapak yang sudah menunggu kematian, Pak. Ya. Maksud saya nih, tolonglah diisi dengan anak-anak muda energik yang rata-rata umur mereka di bawah umur 35. Betul, Yang pasti Kai. di bawah umur Kai lah kayak lo Ya, yang tua ini kan sifatnya kan hanya penasihat, Pak. Itu yang bikin program di Pemko ini, Pak, banyak ada berhasil. Karena yang tuwek-tuwek ini banyak mana bisi organisasi, di sini menjabat, di sini menjabat, di sini menjabat. Akhirnya Pemko Banjarmasin, Pak, terlalu boros mau ngkosi kegiatan organisasi. Wah, terima kasih, Kai. Itu betul, Kai. Kami selama ini membentuk forum pengurangan risiko bencana dan juga relawan kebencanaan karena kada tahu orang SDM-nya, kami minta bantu orang kelurahan. Betul. Akan datang, kami juga akan nanti ikut campur tangan supaya tapi saran pian tadi kadang-kadang, masuk. Pak, kelurahan ini kekurangan energi, kekurangan improv. Siapalah. Coba, Pang, kita ini sepakat, kita cari anak muda. Di setiap pemadam kebakaran itu kan banyak anak muda. Itu kan bisa kita didik sebetulnya. Bahasa lading itu kalau yang semula kita temukan tumpul, tapi kalau kita asah, yang mengasah kan BPPD. Iya, Kai. Diasah pelan-pelan, akhirnya kan Tajam selesai, juga. tajam. Oke. Kita memakai ilmu aja Pak, besok, Pak, ke depan. Baik. Jadi itu sabda terakhir Kai Betul. dengan bualannya. Baik, terima kasih Kai, terima kasih Pak Husni Tamrin, dan mudah-mudahan ini kan bagian daripada bagaimana kita ingin mengingatkan soal kalau kita bicara kebencanaan ini tidak bisa hanya ditimpakan tanggung jawab pada BPBD, pada pemerintah saja, tapi ada kerja-kerja kolektif yang tadi kata Pak Husni yang harus kita lakukan, dan Kai bagaimana kita kolaborasi itu menjadi poin penting. Terima kasih Kai, terima kasih Pak Husni, dan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini terkait dengan catatan akhir tahun BPBD Kota Banjarmasin tahun 2025. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.